warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'dika bi abshari amrina wa zidna ilman yanfa'una wa yajibul imanu bi ba'dihim tafsilan, dan wajib oleh mengimani kepada sebagian malaikat secara terperinci. Wahum asyaratun, yaitu ada 10 malaikat. Sayyiduna Jibril, pertama Jibril, Aminul Wahyi, yang diamanati membawa wahyu. Wa Mikailu, dan malaikat Mikail, al-muwakkalu bil arzaq, yang ditugasi dengan rezeki wal amtar, dan hujan. Wa Israfilu, ketiga Israfil, al-muwakkalu, yang ditugasi bin nafhi, dengan meniup fisuri pada sangkakala. Azrail, dan keempat malaikat Azrail, al-muwakkalu, yang ditugasi biqabdil arwah, dengan mencabut nyawa. Wa munkarun wa nakir, dan kelima dan enam munkar nakir. Al-muwakkalani, yang dua-duanya ditugasi bisu'alil qabli, dengan pertanyaan kubur. Wa raqibun wa atidun, al-muwakkalani bikatbil a'mal. Ke-8 adalah raqib dan atid, al-muwakkalani, yang ditugasi keduanya dengan mencatat amal perbuatan manusia. Wa malikun, kesembilannya malaikat Malik, khazinul jannati, penjaga khazinul nari, penjaga neraka. Wa ridwan, ke-10-nya malaikat Ridwan, khazinul jannati, penjaga surga. Wa yajibul imanu bi ba'dihim ijmalan, dan wajib boleh beriman kepada sebagian malaikat secara garis besar. Wa huwa anna lillahi ta'ala malaikatan la ya'lamu adadahum illahu, yaitu bahwasanya ada bagi Allah itu malaikat yang tidak mengetahui jumlah mereka kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian. Saudara sekalian yang mulia, bila kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Muhammad itu benar-benar adalah utusan Allah, maka konsekuensinya kita mengimani apa saja yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari perkara-perkara sam'iyat, di antaranya adanya malaikat. Keimanan kepada malaikat ini adalah rukun iman yang menjadi kafir orang kalau tidak percaya adanya malaikat. Dalil-dalilnya sudah dijelaskan pertemuan sebelumnya. Malam hari ini kita akan mengkaji tentang beriman kepada malaikat secara global dan secara terperinci. Seorang muslim
yang akidahnya ahlus sunnah wal jamaah, wajib tertanam di dalam hati sanubarinya keyakinan yang kuat bahwa malaikat Allah itu jumlahnya banyak sekali. Allah sendiri menyatakan dalam Al-Quran, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Kata Allah, tidaklah mengetahui malaikat-malaikat Allah kecuali Allah saja. Secara garis besar kita kudu beriman Allah tuh punya malaikat jumlahnya banyak. Namun ada diwajibkan oleh agama bagi orang yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib mengimani malaikat yang namanya disebut di dalam Al-Quran atau di dalam hadis-hadis yang sahih yang namanya disebut secara definitif. Ini nih wajib kita imani, namanya juga termasuk fungsi dan tugasnya juga. Ada berapa yang kita kudu tahu nama malaikat ini? Ada 10 yang kudu tahu satu demi satu. Di luar ini jumlahnya banyak. Samalah seperti sifat Allah jumlahnya banyak, yang wajib kita tahu tuh 20. Begitu. Sama malaikat jumlahnya banyak. Namun yang wajib kita tahu satu demi satu ada 10 malaikat. Yang pertama malaikat Jibril, boleh dibaca Jabril, Jabaroil, boleh, Jibril, boleh, begitu. Malaikat Jibril ini adalah Sayyidul Malaikah, pimpinan malaikat. Tugasnya adalah Aminul Wahyi. Malaikat Jibril ini diamanati oleh Allah untuk bawa wahyu kepada semua rasul-rasul, dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril kita kudu tahu tugasnya. Malaikat Jibril membawa wahyu. Ini masalahnya Nabi udah meninggal dunia, udah nggak ada. Ini Jibril pensiun, kan begitu pertanyaannya. Nganggur, enggak. Malaikat Jibril itu memberikan ilham kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Inilah kayak begitu. Jibril, pimpinan malaikat, bertatap muka dengan Nabi Muhammad SAW 124.000 kali ketemu Nabi Jibril. Kedua namanya malaikat Mikail. Mikail tugasnya urusan rezeki. Jadi ini menteri keuangan.
Menteri Keuangan dan Sosial. Hah? Enggak marah, enggak ini. Merangkap dua. Iya, sosial dan keuangan. Ini Mikail, urusan rezeki. Dan enggak bakalan ketukar antara rezeki kita sama rezeki teman kita. Enggak. Karena Mikail ini enggak khianat. Jadi jangan takut, biar kata tokonya sama di pasar kembang, jualannya sama, kembang juga, tapi masing-masing ada pembelinya. Sebab ada yang ngatur urusan rezeki, yaitu malaikat Mikail. Ente kan kudunya hadorotin tuh Mikail, makanya seret rezekinya. Enggak terima kasih sama Mikail, kan dia yang ngatur rezeki. Paling enggak kan kasih parsel ya kan, begitu sama Mikail. Begitu sudah. Ini malaikat Mikail, urusan rezeki enggak ketukar. Kalau rezeki itu catatannya punya kita, enggak bakalan bisa siapapun ngambilnya. Kalau catatannya bukan punya kita, yang udah di depan mata, iya, begitu. Ya Allah, ikan udah digoreng, ditaruh di meja makan, cuman masalahnya lupa kecap. Innalillahi, kecap ke dapur, balik lagi di meja makan, ora ada. Kenapa? Bukan rezeki, udah biasa, bukan rezeki. Emang begitu Mikail, urusan rezeki. Dan orang tidak bakalan diumpetin oleh Mikail. Jadi rezeki kita aja di Mikail masih banyak, apalagi di Allah. Jangan takut, jangan takut. Ini bagaimana ini? Ini ngeri takut inflasi doang. Enggak usah bingung, ada rezekinya. Selama kita hidup, maka selama itu rezeki kita masih banyak. Bukan ada, masih banyak. Masih banyak. Enggak usah khawatir, masih banyak. Jadi enggak usah bingung-bingung, ada rezekinya banyak di Mikail masih banyak. Ini tugasnya ngirim hujan, ngirim ini rezeki, begitu. Ini Mikail kerjaannya begitu. Jadi kalau orang pengen rezeki, ya banyakin kirim parsel sama siapa? Ya Mikail. Iya, hadorot katanya tuh, kata Pak Iwam. Begitu, emang juga begitu. Mikail banyak, begitu. Mikail boleh dijadikan nama, boleh. Nama malaikat bagus. Ada orang namanya Jibril Batistuta, nggak apa-apa, boleh begitu. Mikail boleh, Mikail Gorbachev, nggak apa, Mikail begitu. Orang kita sebut Mikail itu begitu, nggak apa-apa. Cuman Israel jangan, walaupun boleh juga, rada repot. Ada orang sakit,
dijenguk. Siapa yang di depan? Israel. Itu begini. Iya. Orang tua manggil, Israel kemari. Yang nengok bukan dia anaknya, yang atunya. Mati. Jangan. Boleh sih. Boleh. Enggak apa deh. Ketinggian katanya. Mikail urusan rezeki. Jadi sebelumnya udah dicatat kesimpulan rezekinya anu. Udah ada. Jangan takut. Ketiga malaikat namanya Israfil. Ini niup sangkakala. Dalam satu riwayat hadis itu sangkakalanya udah di mulut. Kalau udah di mulut berarti udah dekat. Kalau masih di gudang kan masih lama. Ini udah di mulut. Itu sangkakala itu kata Nabi, lobangnya sesuai ruh manusia yang ada di jagat raya. Gede. Kata orang kita sebut trompet. Makanya yang penting tahun baruan tuh jangan sampai latah aja malaikat, ya kan? Kalau ikut niup juga habis, nggak tahun baruan begitu. Apalagi kalau bangkis kejering habis, udah di mulut. Jadi malaikat Israfil ini meniup sangkakala 2 kali. Waktu ditiup pertama oleh malaikat Israfil, maka semuanya pada mati kecuali 4 yang nggak mati. Jibril, Mikail, Israfil sendiri dan Azrail nggak mati waktu ditiup. Nanti ada proses mati, nggak mati. Fasayiqa man fis samawati wal ardi illa man syaa Allah. Kecuali orang-orang yang dikecualikan dikehendaki oleh Allah. Ini udah mati dengan ditiup. Antara tiupan pertama menuju tiupan kedua 40 tahun. Jadi sehingga sudah ditiup tuh nggak ada kehidupan, nggak ada kehidupan. Jadi gunung meletus, laut tumpah airnya ke darat. Itu kiamat datang kalau sudah ditiup oleh malaikat Israfil. Sangkakala itu begitu. Keempat, Azrail. Orang kita menyebutnya Israel. Ini malaikat tugasnya mencabut nyawa. Dia yang cabut nyawa. Malaikat nyabut nyawa itu enggak dia langsung, ada akwannya. Akwan tuh anak buahnya. Jadi nyabut nyawa tuh 4 periodik, dari kaki sampai dengkul satu malaikat tugasnya. Dari dengkul ke pinggul ini satu malaikat. Dari pinggul ke dada nih sampai pundak nih satu malaikat. Dada sampai ubun-ubun yang namanya pimpinan bagian ketok palu, itulah namanya Azrail. Jadi berperiodik, ada akwannya, ada anak buahnya kata kita orang. Nanti tapi yang nyabut mengetok adalah malaikat Azrail, cabut nyawa. Ketika ditanya Azrail oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kau mencabut nyawa itu wahai malaikat maut? Malaikat maut menjawab, ya Rasulullah, jangankan mencabut nyawa umat, nyamuk kalaulah rezekinya yang Mikail masih ada, dia terima, saya nggak bisa cabut.
Jadi kak saya intip dulu, kalau rezekinya di timur, di barat, di utara, selatan nggak ada rezeki yang kudu diterima, maka saya cabut. Tapi kalau masih ada rezeki dia yang kudu sampai dari Allah, enggak bisa dicabut. Jangankan orang nyamuk, makanya ada orang udah pegel banget sama nyamuk, uang di depannya, sampai pegel, enggak kena lagi. Emang juga rezekinya masih ada, jadi nggak kena. Begitu. Kok nggak kena ya? Iya, rezekinya masih ada. Itu begitu. Dan nyamuk ini menjadi guru buat kita urusan rezeki yang di Mikail. Betapa nyamuk matanya kecil, sudah kecil sama mata kita, gedean mata kita, tapi nyamuk tenang. Mana orang di Roblong nih kejem banget lagi. Itu nyamuk kan matanya kecil ya kan, kecil matanya. Kemudian matanya kecil, itu lampu dimatiin malam. Kejem nggak tuh orang? Hah? Kan udah kecil, mati gelap, kan kagak lihat. Mau gigit juga susah. Udah pakai lampu dimatiin, pakai autan lagi. Ya Allah, apa nggak bikin sengsara menyambut? Pengen makan susah. Udah pakai autan, pakai selimut. Ya Allah, kejemaman di manusia. Kata nyamuk, udah mata gua kecil, gelap, pakai autan lagi. Ditutupin lagi, tapi dia yakin rezeki saya, kata nyamuk, di Mikail masih banyak, ntar juga ada jalannya. Tuh ditutup, dibisikin sama malaikat pemberi ilmu Jibril, ente bunyiin aja di kupingnya, wong di kupingnya, ditutup tuh. Wang, ditutup, akhirnya dibuka juga. Gara-gara padahal udah ditutup, dibuka. Maka pas sudah dibuka, ih kurang ajar nih nyamuk, kata dia. Kata nyamuk, iya benar juga, pas dikasih suara di kupingnya dibuka. Oh gitu, habis pegel, kata dia. Akhirnya pas sudah dibuka, makan dia. Emang juga begitu, enggak habis akalnya. Ada, emang Mikail is the best, kata dia. Bisa nyamuk hidup, masa kita takut sama hidup? Nggak usah makan, kita makan begitu, makan begitu. Ya Allah, itulah malaikat Azrail, pencabut nyawa. Jadi enggak ada yang mati kecuali dicabut nyawa. Waktu ditugasi cabut nyawa ini enggak mau, usul sama Allah. Malaikat Azrail nih, ya Rob, kalau bolehlah nyabut nyawa jangan saya. Kalau boleh, saya ngeri takut disumpahin manusia doang. Begitu. Ini masalahnya disumpahin sama manusia. Kata Allah, tenang, malaikat Azrail, enggak, saya kasih sebab. Maka coba buka tafsir Jalalain aja yang kecil, pada jilid 2-nya itu, atau di juz 29 di surat Tabarok ayat berapa, yaitu 2 ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, kata Imam Mahalli dalam tafsir itu, aywa asbabah, sebab-sebab kematian juga Allah ciptakan. Allah nyiptakan hidup, nyiptakan mati, nyiptakan media menuju hidup maupun menuju mati. Allah kasih. Kata Allah, tenang Azrail, enggak ada yang nyalain ente. Beneran ya Rob? Beneran.
Nggak ada. Nggak ada. Satu pun nggak bakalan ada orang yang nyalain ente. Mesti ente yang ngerjain. Kalau memang begitu saya siap nerima untuk cabut nyawa. Cabut nyawa. Bener aja ada yang meninggal di RT 11. Kenapa? Jantung. Jantung. Yang disalahin jantung. Bukan gara-gara malaikat mau cabut nyawanya. Enggak ada. Kenapa dia meninggal? Tabrakan. Kenapa dia meninggal? Gula. Kenapa meninggal? Gagal ginjal. Jadi kagak ada yang disalahin. Sampai detik ini. Kenapa dia meninggal? Dicabut sama malaikat Israel. Gua juga tahu itu. Tuh, jadi marah kalau dibilang begitu. Marah. Padahal benar. Tapi nggak ada yang nyalahin. Lolos. Jadi walaupun dia yang nyabut, yang disalahin gula lah, yang disalahin jantung, COVID disalahin COVID. Begitu. Kenapa dia COVID disalahin? Begitu yang disalahin. Padahal kagak. Emang yang nyabut nyawa Israel. Nyabut nyawa itu begitu. Jadi biasa aja hidup, nggak terlalu berlebihan amat. Begitu. Nggak terlalu kebingungan. Begitu. Semua ini saudara urusan ilmu wahyu gitu, urusan rezeki, urusan apalagi meniup sangkakala, mencabut nyawa, satu malaikat. Tapi berbicara kubur dua, mungkar sama nakir. Banyak. Itu aja ngeri. Apalagi dua, saking seremnya kubur. Serem, ribet, dua yang nanganin, mungkar nakir, matanya biru menyala, suaranya menggelegar, suaranya itu mungkar nakir, bawa palu, yang kata Nabi andai orang sedunia mengangkatnya nggak kuat, saking berat. Untuk siapa? Untuk orang yang ditanya di kubur. Kalau enggak lolos, pukul. Kalau lolos, enggak. Maka mungkar nakir, bahasa Raublongnya, mungkar nakir ini serem, menyeramkan. Jadi malaikat yang nyoal itu beda. Polisi aja begitu. Polisi nih yang mau bikin BAP beda sama yang datang ke rumah kiai itu, beda gitu. Enggak sangar-sangar, enggak begitu. Emang ini mau BAP orang, maka mungkar nakir nanya tuh tentang keimanan, nanya tentang tauhid, man rabbuka dan seterusnya. Itu adalah mungkar nakir yang nanya. Jadi biasa kalau ujian tuh dua Pak Guru, satu di depan, satu pengawas belakang. Begitu. Ini sama ujian kubur. Kalau pengen lolos tiap malam kudu baca Tabarak, surat Al-Muluk. Orang yang tiap malam baca Al-Muluk, kalau wafat enggak ketemu sama mungkar nakir, lolos. Karena dia punya surat sakti namanya Tabarak. Itu baca tiap malam. Begitu, 30 ayat. Ini sakti. Kalau dibaca. Kalau kita pengen nggak baca, kudu ngintip. Ini mau dicabut nyawa apa kagak? Gitu. Kayak begitu kalau pengen nggak baca. Ini malam Selasa baca, kagak mati. Malam Rebong nggak baca, mati. Ya ditanya kalau begitu. Gara-gara apa? Nggak baca. Jadi kalau pengen nggak baca,
Nanya dulu, mati apa kagak? Gitu. Tapi mungkar nakir. Malaikat nih, kalaulah dia lolos bisa jawab, maka kata mungkar nakir, naumatal arus, dah kau tidur kayak tidurnya pengantin baru. Tidur, suruh tidur kayak tidurnya pengantin. Bagaimana tidur pengantin tuh? Dengar adzan subuh tuh kaget, astagfirullah. Udah subuh aja orang main dari tadi kok tidur. Udah subuh aja. Saking apanya? Saking nikmatnya kagak berasa. Jadi waktu kiamat datang tuh Israfil tiup, orang yang mati dari zaman Nabi Adam tuh matinya kan udah kapan tahun itu? Astagfirullah, udah kiamat aja cepet amat. Begitu orang yang dapat raudhah min riyadil, taman surga tuh begitu. Tapi kalaulah kita orang tidak lolos daripada mungkar nakir, maka dipukul tuh pakai palunya dia, hatta takhtalifa adla'u, sampai hancur sebelalang-belalang tulang belulang kita, remuk. Begitu dikubur, enggak kelihatannya begitu-begitu aja, bukan. Orang dikubur. Ini mungkar nakir. Maka kita harus ibadah biar kita lolos dari kubur nih, mungkar nakir. Yang ketujuh kedelapan namanya raqib atid. Raqib atid, raqib itu pimpinan, atid anak buah, asisten. Raqib tugasnya mencatat amal baik, atid mencatat amal buruk. Tapi pimpinannya raqib. Kalau kita niat baik, saya malam Selasa mau ngaji, udah dicatat aja sama raqib, ganjaran atu aja. Ada orang, saya malam Selasa pengen nyolong sendal, mau ditulis sama atid, diomelin, jangan main tulis saja lah, kan niat. Iya kalau jadi, kalau kagak menu-menuin buku nggak usah. Beneran, ini saya bahasa bebas saja dari hadisnya. Begitu, ini pimpinan. Nggak boleh, nanti tipek lagi. Lah kan begitu, orang kagak jadi. Akhirnya tuh orang bener juga nyolong sendal, mau ditulis, ditepak lagi. Jangan, lah ini ngambil. Iya kalau dia terus, kalau dia nyesel dibalikin, penuh lagi catatan, nggak jadi usah, tipek lagi. Nggak usah, ntar dulu, tunggu 6 jam. Beneran gitu. Tunggu 6 jam. Tunggu beberapa waktu, ada nyesel nggak? Pas sudah 6 jam kagak mau ditulis sama atid, diomelin lagi sama raqib. Dia pikir takut diomelin, nyatet. Mau dicatat takut, ente catat aja. Kata raqib, catat. Udah boleh, udah, ini tandanya dia kagak balikin, udah catat, dia nyolong. Jadi begitulah orang sama raqib, pencatat amal baik. Maka kita semua ini adalah artis. Semua kita nih artis yang disyuting oleh 2 wartawan, namanya raqib atid. Dia nyoting gitu. Apa aja perilaku kita ada, dan itu difilmkan, diputer nanti di akhirat, namanya yaumul ardi wal hisab, maliki yaumiddin. Diputer, dan di akhirat tidak ada lembaga sensor film, nggak ada.
Maka film yang ada itu utuh semua, lengkap. Sampai ada orang nanya-nanya, itu siapa itu ya malam-malam maghrib duduk ngangguk-ngangguk di pengajian, itu siapa lagi? Orang kita, orangnya yang ngantuk. Begitu. Jadi nggak ada alasan, semuanya ada di situ. Kita nyolong ayam ada, kita ngambil mangga orang ada, ngambil pisang ada, minta daun pisang, mintanya sama pohon pisang. Pak Haji minta ya, minta sama pohon. Yang punya rumah juga gak ada, main ambil aja. Gitu. Ada catatannya, apa aja ada. Begitu. Apa aja ada. Maka saudara, bila saudara sendalnya hilang, ada orang ngutang gak bayar, udahlah, ada catatan tanya, ketemu di akhirat. 1000 rakaat sholat dia buat kita. Begitu. Lumayan. Nama tapi nama, udah. Sendal hilang, anggap aja jenggot lagi dicukur. Kalau jenggot dicukur makin dikit makin banyak. Hah? Makin dikit makin banyak. Ini mau lagi dicukur, mau banyak nih. Udah gitu aja dah. Gitu, repot. Yang nggak kayak begitu. Biar nggak puyeng hidupnya. Kayak begitu. Udah ada raqib atid. Jadi di kita nyolong sendal, kita ada catatannya, si fulan nyolong sendal jam sekian. Yang dicolong ada catatannya, si Anu dicolong oleh si Anu jam sekian, semuanya ada. Lengkap. Begitu. Sampai semuanya. Ada orang dikubur protes sama mungkar nakir juga. Kenapa kuburan saya ini kok gelap 2 tahun? Karpetmu digulung. Gitu. Iya, karpetnya digulung. Kan dia wakaf. Wakaf karpet. Lah wakafnya nggak ada ganjaran doang, nggak dipakai, digulung. Jadi kosong ganjaran. Kurang ajar kata dia. Karpet ke pantas kuburan saya gelap. Ini karpet saya digulung, saya tuntut nih, saya tuntut. Maka di akhirat dia nggak terima, ya Rabb, saya gak terima ini karpet saya yang saya wakafin di masjid digulung ya Rabb. Saya nggak terima, siapa itu yang gulung ya Rabb? Marbot. Ini ada marbot nggak? Tuh tanggung jawab tuh. Dia gemeter juga tuh marbot. Jadi dia ngadep sama Allah. Dia bilang, bener ya Rabb, yang gulung tuh saya ini akhirat, saya nggak mau bohong. Bener, saya yang gulung ya Rabb. Tapi ya Rabb ampun, jangan dihukum saya. Sebab saya ada yang nyuruh. Disuruh? Iya ya Rabb. Siapa yang nyuruhmu? DKM. Begitu. DKM. Tuh, ngeri juga itu. Begitu. Ini semua ada catatannya di raqib. Raqib mencatat amal baik, atid mencatat amal buruk, semuanya. Maka biar film itu bagus, diguntinglah di dunia, namanya taubat dan istighfar. Inilah bulannya, namanya bulan Rajab. Rajab itu syahrullah, bulan kita harus kembali sama Allah. Begitu. Untuk apa? Guntingin roll-roll film yang gagal, sehingga yang dirangkai yang bagus, jadi ditontonnya menarik. Itulah taubat. Bulan Rajab tuh bulan taubat. Banyakin istighfar di bulan Rajab. Banyakin istighfar. Rajab nih jadi bulan bebenah. Kalau sawah nyangkul, kalau nanti Sya'ban nanem padi, panennya Ramadan. Begitu. Kalau mau kerja di kantor, training 3 bulan sebelumnya, 3 bulan dulu training, diuji.
Maka Rajab tuh bulan ujian, menguji. Istighfar dulu biar enak, banyakin bertaubat sama Allah di Rajab. Berbenah, karena ini bulan berkah. Kalau enggak rugi kita. Kesembilan namanya malaikat Malik. Malik ini tugasnya jaga neraka. Apakah merasa gerah kudu pakai kipas? Kagak. Biar kata di neraka. Apakah bosan? Enggak. Apa kepanasan? Enggak. Inilah kunci, namanya disebut ridho Allah. Kalau Allah ridho, biar di neraka maknyus. Contohnya malaikat Malik. Kenapa dia di neraka itu betah, enak? Karena ada ridho Allah. Maka dalam Ratibul Haddad itu, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ridho. Ini enak kalau dapat ridho. Kayak orang kerja di penjara di Cipinang, itu bisa ngorok, dipindahin, nggak usah di sini aja, enak begitu. Orang diridhoin oleh pemerintah, digaji, itu dapat ridho. Beda sama yang di dalam, pengen keluar mulu karena nggak dapat ridho, dapat murka, tuh begitu. Inilah malaikat Malik. Dan ke-10 namanya malaikat Ridwan. Tugasnya jaga surga. Jaga surga. Ini yang 10 nih kita kudu tahu. Oh, yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, tahu. Anak-anak kita kudu diajarin akidah ini. Kudu tahu. Begitu. Jangan nggak tahu. Ini 10. Ada yang malaikat itu hanya kelompok-kelompok, kayak macam Hamalatul Arsy, nama satu-satunya enggak. Ada 8. Ada malaikat Muqarrabin, ada malaikat Rohaniyin. Ini namanya kelompok-kelompok, tapi bukan nama satu demi satu. Sehingga kita wajib mengimani bahwa malaikat itu jumlahnya banyak, yang wajib kita tahu namanya dan tupoksinya 10. Dan ini kita harus tes anak-anak kita yang umurnya udah 15 tahun ke atas supaya dia faham tentang malaikat-malaikat ini, agar supaya kita mengerti. Begitu malaikat-malaikat nih. Jadi berapa beruntungnya kita, betapa beruntungnya kita sebagai hamba Allah, kita yang ngaji, malaikat yang nyatet ganjaran. Kan enak. Kita yang sodako, malaikat yang nyatet. Kita yang puasa, malaikat yang nyatet. Kita yang zakat, kita yang haji, kita yang umroh, kita yang berbuat baik apa aja, dia nyatet. Kita ada sekretaris yang mencatat kita tanpa dibayar. Maka enggak perlu ria, enggak perlu pamer, sudah cukup pada catatan malaikat ini. Jadi sehingga hidup kita tenang, enggak perlu ria, pengen dipuji orang, pengen ini, udah dicatat oleh malaikat Raqib, malaikat Atid. Ini nih penting bagi kita. Dengan ini hidup penuh kehati-hatian, begitu. Dan ini menuju muraqabah namanya. Muraqabah. Merasa dikontrol sama Allah terlalu berat, maka fahami mereka rasa dikontrol oleh malaikat Raqib, Atid dan malaikat 10 ini, saudara. Semuanya mengabdi untuk kita dan kita mengabdi untuk Allah. Moga-moga Allah beri kita tauhid yang benar, meninggal dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
kumpul di akhirat bersama orang-orang yang akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah di bawah benderanya Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, silahkan. Wallah.